Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Gerobak Baksoku Dinaiki Genderuwo. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Sulawesi Selatan 1998. Ternyata benar yang dikatakan orang bahwa kita sebagai manusia hanya bisa bermimpi dan berencana, dan keputusan tentang segalanya tetaplah mutlak kewenangan yang maha kuasa. Meski hanya lulusan SMP, ketika itu aku merasa cukup beruntung. Diajak bekerja di toko milik Om Yatno, sepupu jauh ibuku. Penghasilanku termasuk lumayan. Beliau adalah orang yang baik dan tidak pelit pada para karyawan. Selain itu, baru sebulan bekerja, aku dipercaya menjadi orang terdekatnya. Penyebabnya adalah sesuatu yang sederhana. Aku disuruh membeli rokok dengan upah sebesar sisa uangnya. Tapi semua sisa uangku kembalikan tanpa sepeser pun kukurangi. Dan hal sederhana itu membuat Om Yatno mengaku tertarik padaku. Karena katanya, semua pekerjanya selalu dengan senang hati mengambil uang sisa. Dan bahkan katanya, ada juga yang beberapa kali tertangkap berusaha mengambil keuntungan lain ketika di toko. Intinya, kata Om Yatno, akulah yang terbaik untuk hal-hal seperti itu. Padahal, aku tak pernah berpikir sejauh itu. Bagiku, aku sudah diberi gaji yang cukup dan merasa tak pantas menerima lagi sisa uang pembelian rokok. Yang jelas, Om Yatno sudah sangat baik. Jadi menurutku, mau disuruh membeli rokok harusnya hanyalah ungkapan terima kasih untuknya. Sejak kecil, ibu memang selalu menekankan satu hal. Ada satu pepatah Jawa yang entah berapa kali beliau sampaikan. Ojo pek pinek barange liyan. Aku pernah berusaha mengartikannya dengan jangan mengambil barang milik orang lain. Tapi kata ibu, maknanya jauh lebih dari itu. Yaitu kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita miliki. Apakah itu adalah benar-benar hak kita, dan apakah tidak ada hak orang lain di sana? Pendek kata, hal itu sangat tertanam sejak kecil. Sayangnya, manusia memang tak ada yang sempurna. Di balik kebaikan Om Yatno, ternyata dia punya seorang selingkuhan. Aku sendiri tak pernah tahu sampai akhirnya meletuslah kekacauan itu. Entah bagaimana awalnya istri Om Yatno mengetahui hal itu, dan sontak terjadilah keributan besar. Puncaknya, mereka akhirnya bercerai dan toko menjadi korban. Kami semua para karyawan akhirnya terpaksa harus diberhentikan karena toko itu bangkrut. Tentu saja banyak mimpiku yang kandas. Rencana yang sudah kususun matang untuk menabung menjadi berantakan. Termasuk keinginanku untuk mempersunting Lili, tetangga se-RT yang bagiku begitu manis dan menarik. Sampai akhirnya nasib membawaku ke Sulawesi Selatan. Pak Nur Cahyo, salah satu tetanggaku, pulang dari perantauannya.
Karena kebetulan sedang menganggur, aku pun bertanya tentang adanya kemungkinan pekerjaan di sana. Kalau kantoran ya nggak ada, tapi kalau mau buka usaha, kayaknya lebih mudah di sana. Begitu ucap Pak Nur Cahyo. Di otakku, jawaban itu mengandung sebuah harapan. Dengan hanya bekal lulusan SMP dan bangkrutnya toko Om Yatno, memang jalanku terasa buntu ketika itu. Di sisi lain, Bapak juga tak punya sepetak pun sawah yang bisa digarap. Karena selama ini, beliau juga hanya bekerja sebagai buruh tani di sawah milik orang lain. Singkat cerita, aku pun berdiskusi dengan bapak dan ibu. Aku mengaku ingin ikut Pak Nur Cahyo dan ingin membuka usaha di sana yang entah itu apa. Syukurnya, beliau berdua mengizinkan. Dan aku pun berangkat bersama Pak Nur Cahyo seminggu kemudian. Bapak bahkan harus menjual seekor kambing demi memberiku uang tiket perjalanan. Di Sulawesi Selatan, mulailah aku membuka lembaran baru. Satu yang selalu kutanamkan dalam hati, yaitu pesan penting ibu, bahwa dalam setiap usaha, modal terpenting bukanlah uang, melainkan kejujuran. Di Sulawesi, ternyata Pak Nur Cahyo tinggal di daerah transmigrasi. Aku ditampung di rumahnya, tapi tentu tak ingin terlalu menjadi beban. Akhirnya, setelah berunding dengan beliau, aku membeli gerobak dan memutuskan untuk berdagang bakso. Ada lagi yang membuatku optimis. Selain doa kedua orang tua yang kuyakini selalu mengalir, di sana aku merasa sangat diterima oleh lingkungan. Kata beberapa tetangga, aku adalah pemuda yang sangat sopan. Tak sedikit yang mengaku tertarik dengan caraku berbahasa Jawa halus, yang mulai ditinggalkan banyak pemuda seusiaku. Semuanya berjalan lancar. Walau tak serta-merta menjadi sangat laris, tapi kurasakan penghasilan dari bakso cukup besar. Mimpi-mimpi pun mulai terajut indah lagi di otakku. Tapi sayang, mulai muncul kendala. Ada salah satu tetangga bernama Mbah Jayadi. Beliau sudah cukup tua dan hidup seorang diri di rumahnya karena tidak punya anak dan istrinya pun sudah meninggal. Kata Pak Nur Cahyo, beliau dulunya juga datang ke Sulawesi lewat program transmigrasi. Tapi kamu harus hati-hati, soalnya Mbah Jayadi itu punya ilmu hitam. Kalimat itu tentu mengejutkan. Walau kabar bahwa Mbah Jayadi punya ilmu tertentu memang pernah kudengar. Tapi lagi-lagi aku teringat nasihat ibu, bahwa seburuk apapun manusia, pasti ada sisi baik dalam dirinya. Dan kata ibu lagi, kita harus terbiasa melihat sisi baik siapapun, agar tak berpikiran buruk padanya. Aku pun dengan sopan mengangguk mendengar nasihat Pak Nur Cahyo, tapi tak serta-merta menjauhi Mbah Jayadi. Bahkan karena bisa dibilang hampir tak ada yang peduli lagi, aku merasa begitu disayangi oleh Mbah Jayadi. Beliau pernah mengatakan suatu malam, "Tenang saja, kalau ada yang macam-macam denganmu, aku gak akan tinggal diam." Ucapan Mbah Jayadi itu terdengar jelas dengan nada serius. "Terima kasih, Mbah."
ucapku yang memang tak menemukan jawaban terbaik selain berterima kasih. Walau sejujurnya, aku tak benar-benar paham kemana arah kalimat tersebut. Waktu pun berjalan, hari demi hari berlalu, sampai akhirnya Bajayadi ditakdirkan meninggal. Itu adalah bulan ke-6 aku berada di Sulawesi. Tentu saja, aku sangat terpukul. Salah satunya karena kasihan setiap kali mengingat beliau dijauhi banyak orang di akhir hayatnya. Dan sebagai penghormatan, aku tidak berjualan sampai tahlilan malam ke-7. Tahlilan itu diadakan oleh salah satu cucu dari adik Mbah Jayadi. Setelah itu, keajaiban pun terjadi. Begitu berjualan lagi, baksoku sangat laris manis. Pak Nur Cahyo bahkan terkejut ketika aku pulang jualan jam 8 karena bakso sudah habis. Biasanya, aku baru pulang paling cepat jam 9 dan seringkali di atas jam 10 malam. Alhamdulillah Pak, sudah habis bakso. Begitu jawabanku ketika itu. Karena merasa itu hanyalah kebetulan, aku pun hanya membuat bakso tidak terlalu banyak, seperti biasanya. Tapi dugaan itu ternyata salah. 3 malam berturut-turut, baksoku selalu cepat habis. Dan mulai saat itu, otakku menangkapnya sebagai sebuah peluang pengembangan usaha. Di malam ke-4, aku nekat membuat bakso 3 kali lipat. Dan ajaib, semuanya juga ludes. Dan hal itu kujalani setiap malam. Sampai suatu saat, terbesitlah sebuah ide untuk mencari rumah atau gedung yang bisa disewa. Tujuannya adalah agar aku bisa berjualan di warung tanpa berkeliling. Tapi takdir berkata lain. Walau sudah dibantu Pak Nur Cahyo, kontrakan tetap tak ditemukan. Akhirnya, aku pun tetap harus berkeliling mendorong gerobak. Sebenarnya ini tidak menjadi masalah karena hasil jualan juga cukup lancar. Sampai suatu hari, aku didudukkan oleh Pak Nur Cahyo. Dan ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Beliau mengatakan bahwa ada seorang pembeli baksoku yang bercerita. Kemarin malam, dia melihat sesosok genderuwo di atas gerobak baksoku. Dan ternyata bukan hanya 1-2 orang yang mengaku mengalami hal itu. Hanya saja entah kenapa, makhluk itu tak terlihat menakutkan sama sekali. Bahkan kata mereka, semua terasa nyaman-nyaman saja, walau makhluk itu bentuknya sangat aneh. Aku sadar, mungkin Pak Nur Cahyo mencurigai sesuatu yang buruk padaku. Aku lalu bersumpah bahwa tak pernah melakukan apapun yang berhubungan dengan makhluk halus. Aku menduga Pak Nur Cahyo mencurigai tentang pesugihan penglaris atau semacamnya. Tak butuh waktu lama, kabar pun menyebar. Tapi anehnya pelanggan tidak berkurang. Aku juga heran apa yang sebenarnya terjadi. Sampai suatu malam sekitar jam 9. Ketika itu baksoku sudah habis dan aku berniat mendorong gerobak pulang. Karena gerimis, aku berteduh di sebuah bangunan bekas pos kamling.
jalanan sangat sepi. Karena memang di situ adalah desa yang berjarak sekitar 4 km dari pusat kecamatan. Dan lagi, kecamatan itu juga tidak terlalu besar. Tiba-tiba terdengar suara aneh di atas gerobak. Awalnya seperti ketukan-ketukan kecil. Tadinya aku menyangka itu adalah suara tetesan air hujan yang makin lama makin deras. Tapi ternyata dugaanku salah. Mataku lalu menangkap sesosok makhluk tinggi besar duduk di sana. Otakku pun langsung teringat cerita dari Pak Nur Cahyo. Dan dari penampakan makhluk ini, rasanya wajar kalau ada orang yang menduga bahwa dia adalah genderuwo. Tapi ada yang aneh. Tak ada rasa takut sama sekali begitu makhluk itu menatapku dengan tajam. Entah kesimpulan dari mana, tapi perasaan mengatakan bahwa makhluk itu datang bukan untuk mengganggu. Selama beberapa detik, makhluk itu terus memandangku tanpa bersuara apapun. Kemudian, dia menggerakkan kedua tangannya yang juga hitam legam. Di mataku, gerakan itu seperti isyarat agar aku tenang dan dia tak akan mengganggu atau mencelakaiku. Sampai kemudian dia tersenyum sekilas dan lalu hilang di telan malam. Saat itulah rasa takutku mulai muncul, bahkan langsung menguat. Ditemui sosok genderuwo tentu bukanlah pertanda baik. Apalagi ketika jalanan sedang sepi dan turun hujan. Konon, waktu seperti itu adalah yang paling rawan bagi makhluk halus datang mengganggu. Walau hujan semakin deras, aku akhirnya memaksa setengah berlari mendorong gerobak pulang. Ada ketakutan makhluk itu akan mengejar, tapi untungnya tak terjadi sama sekali. Sesampai di rumah, Pak Nur Cahyo bertanya kenapa wajahku terlihat pucat. Aku hanya beralasan mungkin karena capek, karena tadi harus setengah berlari di saat hujan semakin deras. Setelah disuruh makan, aku pun masuk ke dalam kamar. Di sana, aku merenung tentang kejadian tadi. Tentu kekhawatiran terbesar adalah siapa makhluk itu dan kenapa dia berada di atas gerobak baksoku. Di situ pula aku teringat bahwa ada beberapa pembeli yang mengaku melihat genderuwo di atas gerobakku. Mungkin atau bahkan sangat mungkin ada dari mereka yang menduga bahwa aku memakai penglaris atau pesugihan untuk kelancaran jualan baksoku. Pertanyaan itu tentu tak bisa terjawab. Sampai akhirnya sekitar tengah malam, aku terkirim ke alam tidur. Tiba-tiba, aku merasa berada di rumah Mbah Jayadi. Wajahnya nampak ceria, walau gurat-gurat di wajahnya terlihat jelas bahwa umur beliau sudah sangat tua. Semuanya terasa begitu nyata. Lalu, setelah mempersilahkan aku minum kopi yang terhidang di meja, Mbah Jayadi memberi penjelasan panjang lebar. Pertama, beliau berterima kasih.
karena aku satu-satunya orang yang sering berkunjung ke rumahnya ketika banyak orang memandang buruk padanya. Lalu, beliau mengaku memang mempunyai ilmu. Tapi kata Mbah Jayadi, tidak semuanya ilmu hitam. Di titik ini aku tidak paham karena memang tak pernah tertarik dengan hal-hal semacam itu. Lalu, Mbah Jayadi mengatakan bahwa beliau punya semacam peliharaan, yaitu genderuwo. Dan genderuwo itu diberinya nama Kliwon. Dia adalah genderuwo yang didapatkan lewat sebuah lelaku gaib di satu tempat di lereng Gunung Slamet. Kata Mbah Jayadi, Kliwonlah yang selama ini membantu menglariskan jualanku. Tapi dia tak merugikan siapapun karena bukanlah pesugihan. Dan menurut Mbah Jayadi pula, tugas Kliwon hanyalah membuat gerobak baksoku terlihat menarik, serta cita rasa yang terasa semakin lezat di lidah orang. Entah kenapa tak ada rasa takut sama sekali begitu mendengar penjelasan itu, walau tentu saja aku sangat terkejut. Lalu Mbah Jayadi mengatakan bahwa jika aku mau, Kliwon akan terus membantuku. Dan jika tidak, maka Kliwon akan kembali pada keluarganya di tempat yang sangat jauh. Lagi-lagi, aku tidak paham, termasuk tempat jauh mana yang dimaksud sebagai tempat tinggal keluarga si Kliwon. Sebenarnya, aku ingin menjawab tidak, yaitu tak ingin melibatkan makhluk halus apapun dalam usahaku. Tapi rasanya itu akan menyinggung jika kuucapkan. Akhirnya aku hanya tersenyum, dan sesaat kemudian aku terbangun. Keesokan harinya semuanya kuceritakan pada Pak Nur Cahyo. Beliau pun manggut-manggut dan lalu mengaku mulai paham benang merah tentang kenapa ada beberapa orang yang melihat genderuwo di atas gerobak baksoku. Pak Nur Cahyo juga mengaku terkejut karena dulu aku tetap berhubungan baik dengan Mbah Jayadi di saat semua orang menjauhinya. Mungkin itu bentuk rasa terima kasih Mbah Jayadi padamu, yaitu memberi peliharaannya untuk membantu. Begitu kata Pak Nur Cahyo. Kemudian aku juga menyampaikan bahwa besok akan berangkat ke kota dan mencari tiket pulang ke Jawa. Pak Nur Cahyo tentu terkejut, apalagi usahaku sedang bagus-bagusnya. Tapi aku segera menyela bahwa keputusan ini sama sekali tak ada hubungan dengan genderuwo. Kebetulan minggu lalu aku mendapat surat bahwa ibu sedang sakit di kampung. Selain itu, rasanya tabunganku sudah cukup untuk modal membuka usaha di Jawa, yang lagi-lagi adalah bakso. Karena jujur, aku merasa tak punya keahlian lain. Di situ, Pak Nur Cahyo memelukku erat. Beliau lalu berterima kasih karena sejak keberadaanku, banyak orang yang semakin segan padanya. Karena ternyata punya keponakan yang begitu sopan dan ramah pada siapapun. Singkat cerita, setelah mengucapkan terima kasih pada Pak Nur Cahyo atas kebaikan selama ini,
aku pun pulang keesokan harinya. Syukurnya ibuku sudah membaik, dan seminggu setelah pulang, aku nekat mencari kontrakan untuk membuka warung bakso. Alhamdulillah, usahaku berjalan lancar. Pelanggan semakin banyak, dan sekitar 6 bulan kemudian, aku pun memberanikan diri untuk mewujudkan impianku satunya, yaitu melamar Lili, gadis impianku. Dan syukurnya, lamaran itu pun berjalan lancar pula. Singkat cerita, kami pun menikah dan bersama-sama menjalankan usaha warung bakso. Ada yang selalu kupegang teguh, terutama nasihat ibu, untuk selalu menjadi orang yang baik dan jujur. Beliau juga mengaku senang ketika mendengar ceritaku tentang Mbah Jayadi, yang sering kukunjungi walau banyak tetangga memandang miring padanya. Saat ini, kami berdua sudah membuka 1 warung lagi sebagai cabang, dan total kami mempekerjakan 5 karyawan. Selain itu, kami berdua juga dikaruniai 3 orang anak yang sekarang sudah besar. Yang sulung kuliah semester akhir, dan kedua adiknya duduk di kelas 1 dan 3 SMA. Hubungan dengan Pak Nur Cahyo pun masih terjalin dengan baik, walau hanya lewat surat dan HP ketika zaman sudah makin modern. Sementara itu, bapak dan ibuku sudah sangat tua walau masih terlihat sehat. Beliau berdua terlihat ceria di masa tua dengan keberadaan 5 orang cucu, yang 2 diantaranya adalah anak dari adikku. Kisah tentang genderuwo di atas gerobak bakso tak pernah bisa kulupakan. Itu kujadikan semacam pengingat bahwa makhluk halus memang banyak di sekitar kita. Dan untuk Mbah Jayadi, aku masih percaya, seburuk apapun manusia, dia tetap mempunyai sisi baik sebagai fitrah seorang hamba. Selain itu, aku juga tidak pernah tahu apakah semua tuduhan buruk pada Mbah Jayadi memang benar. Dan akhirnya, semoga Mbah Jayadi tenang di alam sana. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, gerobak baksoku dinaiki genderuwo. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.